jaga emosi, emosi ingin cepat besar, emosi ingin cepat kaya, emosi ingin banyak cabang, emosi ingin dihargai gitu ya. Itu lebih ke ego mungkin ya gitu. Iya, iya. Karena kalau saya perhatikan banyak bisnis-bisnis yang gagal itu karena tidak bisa menjaga hati itu. Pak Tatang dulu pernah ngajarin 50 pengusaha fried chicken ya kalau nggak salah. Oh iya, betul, Nah, betul, betul. terus yang berhasil cuma satu. Satu, ya. Bisnis itu harus akarnya dulu kuat gitu. Baru kita cabang tumbuh gitu. Dan kemudian baru berbuah gitu. Beberapa waktu lalu saya diminta untuk memberikan motivasi dan pembekalan untuk para top leader di sana dari seluruh Indonesia. Senang sekali bisa berbagi energi positif dengan para leader di sana, dan yang tidak kalah membahagiakan, saya bisa berdiskusi secara langsung dengan owner Hisana, Pak Tatang Soeharta. Beliau membagikan ceritanya mengenai perjalanan 18 tahun ya, membangun Hisana, apa saja tantangan dan rencana beliau ke depan. Nah, kita akan simak pembicaraan dengan Pak Tatang dalam episode Cerita di Balik Rasa kali ini. Nah, Pak Tatang, ini sambil ngobrol-ngobrol ya, ini senang sekali dikasih kesempatan sharing, diskusi sambil belajar juga saya di Hisana. Tadi ngelihat timnya semangatnya luar biasa. Sama ini juga Pak Tatang. Ini kan udah 18 tahun ya Hisana tuh ya. 18 tahun lah. Udah 18 tahun dan ini bukan waktu yang sebentar ya. 18 tahun ini Hisana sudah melewati banyak hal. Nah, kira-kira 18 tahun perjalanan ini apa Pak Tatang yang paling berat buat Hisana Ya. waktu itu? Yang saya rasakan itu yang paling berat ya COVID ya. COVID. Ya, dengan COVID itu kita jumlah outlet kita rontok lah gitu. Dan setelah COVID sampai ke sekarang juga tidak lebih ringan kayaknya ya. Tapi ya yang paling berat tetap COVID. Tapi setelah COVID ini, saat COVID ini memunculkan banyak UMKM yang berjualan yang sama gitu. Nah itu menjamu Pemainnya pemainnya dan sampai sekarang, bahkan sekarang itu kan dari luar negeri perusahaan-perusahaan yang besar terjun di bidang inilah. Jadi memang tantangan ke depan itu kelihatannya memang tidak seringan zaman dulu lah waktu kita memulai gitu. Itu mungkin ya, yang paling berat itu di pas COVID COVID-nya ya, itu ya, gitu. tapi sekarang udah bisa dilewatin. Ini sambil duduk sini enak kayaknya nih Pak Tatang. Boleh. Sambil lihat sunset. Jadi teman-teman, sekarang saya lagi bersama Pak Tatang ya, owner dari Hisana Fried Chicken. Ini saya mau tanya-tanya tentang perjalanan Hisana yang udah 18 tahun lebih, dan ada yang menarik di Hisana ini. Jadi saat ini Pak Tatang ini sudah ada sekitar berapa karyawan Pak? Mitra lah itu. Dan disebutnya bukan karyawan teman-teman, tapi mitra. Mitra. Jadi karena sistemnya bukan cuma dapat gaji ya Pak ya, tapi bagi hasil gitu. Jadi kita ini kemitraan, ya sama dengan yang lain lah franchise gitu ya. Cuman ya si mitranya itu ya karyawan kita gitu. Jadi kita investornya itu mungkin ya saudaranya, ya orang tuanya gitu. Jadi membeli kemitraan di sana gitu. Jadi dia kerja akhirnya di perusahaan dia sendiri gitu. Karena ada share, ada saham di situ gitu. Gotong royong mungkin ya sama saudaranya, sama teman-temannya gitu. Jadi sebenarnya hampir sama dengan yang lain lah gitu. Gitu.
Bedanya kalau yang lain mungkin investornya itu bukan karyawan gitu. Oh, bukan Iya, karyawan. gitu. Kalau kita lebih mengutamakan karyawan gitu. Nah, dulu kenapa memberlakukan seperti itu? eh, Awalnya gimana Pak Tatang bisa kepikiran Dulu- jadi mitra gitu? Dulu kita coba waralaba juga ya, tapi dari pengalaman yang kurang menyenangkan ya, dia sendiri yang bikin MOU ya, dia sendiri yang melanggar gitu. Oh, Pak Tatang ngambil franchise ceritanya dulu awalnya. Bukan, kita kerjasama dengan seseorang Oh, memfranchise kan. ya, MOU-nya dia yang bikin, kita ikut aja tanda tangan, tapi dia sendiri yang melanggar Oh. semua bahan dari dia, tapi mereknya tuh Hisana gitu. Ini baru satu orang gitu. Gimana kalau kita kerjasama dengan yang lain banyak orang, pasti masalahnya hampir sama dengan itu. Masalahnya pasti Gitu. lain-lain juga. Lain-lain. Makanya saya mencari ketenangan ya. Hidup ini kan nyari ketenangan kan. Ya. Banyak itu. uang kalau nggak tenang kan buat apa kan, nggak bisa menikmati gitu. Nah, mungkin dari situ kenapa saya tidak ingin melakukan kerjasama dengan apa yang kita nggak kenal lah gitu, Memfranchise-kan. memfranchise-kan secara kayak yang lain kan di internet itu dipublikasikan konsep kerjasamanya. Gitu. Kita banyak yang datang, banyak ke rumah juga. Mohon maaf saya nggak bahasanya nggak di-franchise-kan gitu. Padahal kita tetap melakukan itu, teman terbatas. Ini yang saya belajar dari Pak Tatang ini apa namanya, kecerdasan emosional. Jadi bisnis ini nggak emosional gitu ya. Jadi tenang gitu ya, nggak gerasa gerusu. Ini kelihatan teman-teman ya, Aduh. nggak gerasa gerusu. Dulu dari satu cabang ke cabang berikutnya tuh berapa lama Pak Tatang perlu waktu Hampir 3 berapa tahun ya kita mulai ekspansi. Ya. Jadi selama 2 tahun tuh kita riset formulasi. Ya, itu mungkin titik baliknya di situ. Ketika kita menemukan formulasi, baru kita buka gitu kan. Ya itu dengan karyawan kita, dengan saudara-saudara gitu ya. Nah di situ kita hampir tidak pernah ada yang gagal. Saat itu karena yang paling enak di jalanan tuh, ya waktu itu relatif nggak ada pesaing lah. Oh. Nggak beda seperti sekarang kan ribuan merek lah gitu. Dan dulu nggak ada yang membranding. Ada paling merek racikan Pak Haji kayak gitu ya. Iya, Gitu. iya. Jadi pakai gerobak kayu tanpa ada seragam atau apa. Dan bukanya hanya sore aja. Gitu. Jadi betul-betul gerobakan dulu ya di sana. Ya dulu gerobakan. Cuman udah ada brandingnya, ada digital printing, udah bermerek juga gitu. Saya tulisannya Hisana Racikan Hans Group. Hans Group. Ya, pakai Hans Group. Ada yang datang, Pak, kalau kantor pusat Hans Group di mana ya? Dan saya mau bermitra. Padahal yang ditanya itu adalah direktur utama merangkap tenaga inti, presiden yang ditanya. Jadi seolah-olah udah banyak kan gitu. Iya, iya. Nah, waktu itu ya gerobakan ingat aja tuh saya. Dan itu apa dari nama putri ya Pak Hisana? Ya itu Hisana Zahra ya. Hisana. Jadi bahasa Arab kata istri itu kebaikan ya Hisana. Tapi ada mirip-mirip ke Jepang-Jepangan. Gitu. Oh. Jadi saya pikir ini cocok lah gitu. Tapi sebenarnya itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya itu Kang. Ini selain Hisana juga apa? Sekarang ada beberapa ini lagi Pak ya. Ada Ada. beberapa Ya, brand lain ya. ada Roscik ya. Roscik. Mungkin kalau di Jakarta Roscik, kalau di luar Jakarta ada namanya AGE Ayam Guling Enako. Ayam guling enak tuh. Ada Gulcik gitu ya. Ya itu kenapa dari apa? Dari fried chicken terus sekarang ke Nah, ayam ini, guling ya. enako yang nggak pakai tepung. Waktu ada permulaan perang Ukraina sama Rusia, sempat terjadi kekurangan minyak. Ingat kan Minyak lagi susah waktu itu ya. Iya. Wah susah Minyak banget langka tuh. ya. Untung kita kontrakan gitu, jadi tidak bermasalah. Cuman memang minyak tidak ada di pasaran. Saya berpikir nih dengan karyawan segini banyak, gimana bisnis tanpa minyak, tanpa tepung. Karena tepung juga isunya waktu itu kan Ukraina dan Rusia itu penghasil gandum ya. Nah itu lagi perang, ada kemungkinan karena katanya apa namanya
tepungnya nggak ada gitu. Wah, saya bikin kelabakan. Akhirnya bisnis ayam tanpa tepung, tanpa minyak, apa ayam guling. Nah, di situ saya sama tim riset 1 tahun lah. Kita lakukan panelis kalau saya itu. Kita ada yang di pasaran, kita copotin brandingnya, kita bandingkan dengan kita. Blind test gitu Blind ya? test ya. Oh, iya. Setelah blind test kita yang menang baru. Nah, di sana itu selalu budaya itu rutin dilakukan. Oh, blind test itu? Iya. Jadi di sana Supaya itu, objektif ya? ya, di sana tiap wilayah ambil 3 kompetitor yang berat. Gitu, yang paling besar di situ. Blind test, panggil 20 orang gitu. Tanpa lihat mereknya. Selalu untuk mengukur sejauh mana formulasi kita gitu. Alhamdulillah setiap blind test mayoritas kita yang katanya paling enak katanya. Jangan kepedean sendiri ya gitu, tapi ada datanya. Ada data, iya nggak bilang, wah ini enak ya, nggak bisa, tapi harus ada data. Gitu. Nah, itu yang di budaya Hisana. Kenapa Hisana masih bisa bertahan 18 tahun, tapi kenapa kita masih eksis jualan? Karena itu rasa. Kualitas sama Kualitas. rasa, ya. Jadi kualitas ini nggak bisa dibohongin. Mungkin sepintas-sepintas ya, sama aja gitu. Tapi yang benar-benar maniak fried chicken mungkin ada yang ini ada bedanya. Karena ya panjang sejarahnya ya. Karena formulasi kita juga bocor kemana-mana ya. Karena dulu kan kita sebenarnya yang duluan gitu jalanan gitu ya. Dengan rasa seperti ini gitu. Sehingga kita main di ingredient yang yang terpilih lah, yang berkualitas. Gitu. Mungkin formulasi sama gitu, sekian persen ya kan, tapi ingredientnya berbeda kan, rasa berbeda. Gitu. Nah, kita ingin main di situ, tetap harus ada bedanya lah gitu dengan sisi rasa. Menurut saya luar biasa juga. Jadi maksudnya Hisana ini bisa berkembang karena banyak hal, SDM-nya, terus sistem kemitraan yang syar'i ya, Pak Tatang ya. Insya Allah lah kita Kalau berusaha syar'i, gitu. jadi yang dicari keberkahannya gitu ya. Betul. Ya, keberkahan itu tenang. Pak Tatang nih bisnis cari tenang aja teman-teman ya. Makanya Saya udah tenang-tenang aja. Udah jarang kantor sekarang. Udah jarang kan. Udah anak-anak Sekarang aja apa? gitu. Sibukan ini Saya jadi berkebun. Ya. Berkebun. Saya kan kebetulan ada komunitas kuliner Mastery. Nah, senang juga Pak Tatang juga ada di dalamnya, kehormatan gitu ya. Kira-kira ada pesan-pesan apa Pak buat teman-teman yang baru mulai bisnis kuliner nih ya? Iya. Nah, Pak Tatang bisa bertahan 18 tahun. Nah, Ya. apa kira-kira Saya pesan kalau dari Pak ditanya Tatang? seperti itu, selalu jawabannya sama. Jaga emosi. Jaga emosi. Jaga emosi. Emosi ingin cepat besar, emosi ingin cepat kaya, emosi ingin banyak cabang, emosi ingin dihargai gitu ya. Itu lebih ke ego mungkin ya gitu. Iya. Karena kalau saya perhatikan banyak bisnis-bisnis yang gagal itu karena tidak bisa menjaga hati itu. Ingin cepat-cepat besar gitu. Nah, justru itulah jebakan besar kegagalan gitu. Itu yang paling besar yang saya lihat. Pernah saya ada kompetitor yang sehari buka sampai 50 outlet masuk masuk muri ya. Saya bilang ke teman-teman liatin gitu. Ini nggak bisa bisnis kayak gini gitu. Bisnis itu harus akarnya dulu kuat gitu. Baru kita cabang tumbuh gitu. Dan kemudian baru berbuah gitu. Itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman pemula, jaga emosi, jangan ingin cepat-cepat kaya, cepat-cepat sukses, karena sukses itu harus ada proses gitu. Tanpa kesabaran, tanpa fokus, tanpa hati-hati, banyak contoh gitu. Jadi gagal gitu. Ngomongin fokus nih Pak, satu lagi saya jadi ingat Pak Tatang dulu pernah ngajarin 50 pengusaha fried chicken ya kalau nggak salah. Oh iya, betul, Nah. betul. Terus yang berhasil cuma satu. Ya, itu dulu saya buka pelatihan. Ya, setelah kita ajarin tuh, dia kerja lagi, diajarin adenya, ajarin kepercayaannya gitu. Akhirnya itu kan tidak dikeloni sama dia gitu ya, dia nggak fokus gitu. Itu gagal semua, kecuali satu yang dia terlibat langsung gitu, fokus.
Ya sampai sekarang masih ada mereknya. Sampai sekarang masih ada, Ya, ya. karena dia fokus, dia nggak sambilan gitu. Yang gagal itu yang sambilan. Yang dia tetap kerja lagi, diajarin lagi adanya, ajarin lagi saudaranya gitu. Nah itu pengalaman saya dari kurang lebih 50 orang lah yang saya ajarin dari potong ayam, dari cara goreng. Gitu. Dan sekarang Ya. masih bertahan. Dan sekarang merek itu saya lihat masih ada. Masih ada. Oke, Pak Tatang, ini hatur nuhun Sami-sami, Kang Rangga. waktosnya. Ini juga Pak Tatang masih harus ke Semarang ya, saya dengar ya. Dan Ya, mau mudah-mudahan meluangkan waktu. Ada manfaatnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya yang menyaksikan. Nah, inilah perjalanan 18 tahun Hisana dan semoga terus eksis Amin, dan amin. membawa manfaat buat banyak orang di sekitarnya. Amin. Dan saya pamit bersama Pak Tatang ya. Ya. Terima kasih bersama Kuliner Mastery, Kuliner Indonesia Mendunia. Nuhun Pak Tatang. Sami-sami Aduh. Kang Rangga. Ya.